kualitas naturalisasi yang tier 2, tier 3 masih lebih bagus dari Liga 1. Kembali lagi ke kualitas pemain. It's just not fair. Kita itu harus sadar bahwa kualitas kita itu so-so aja. Nggak mungkin kita compete dengan tim-tim Jepang, contoh yang rank 16. Karena pemain mereka udah main di Eropa semua loh. Yang kita bahas kan Endo di Liverpool, Tomiyasu, Mitoma, Kubo yang di top besar. Yang lainnya gue cek. Menanti tambahan naturalisasi timnas Indonesia setelah Dix, striker FC Utrecht ex Crystal Palace. Yang ingin main di sebuah negara, punya hubungan darah dengan negara tersebut, itu tidak harus dia bermain di negara tersebut. Pernah bermain di negara tersebut. Tidak harus? Tidak harus. Dibolehkan sekarang oleh artikel oleh FIFA. Artinya dengan terjadi perubahan-perubahan. Karena yang terjadi adalah misalnya kayak imigran dari Afrika main di Prancis. Prancis ya, banyak. Portugal segala macam. Nah, Indonesia kebetulan negaranya tidak ekonomi. Dua pemain berlabel striker FC Utrecht dan ex Crystal Palace ini berpotensi menjadi tambahan amunisi bagi timnas Indonesia setelah Kevin Dix. Timnas Indonesia sendiri sempat mengumumkan bahwa bek FC Copenhagen, yakni Kevin Dix bakal menjadi pemain naturalisasi terbaru dari skuad Garuda pada tanggal 12 Oktober tahun 2024 kemarin. Kevin Dix tentu akan menjadi tambahan amunisi berharga di lini belakang dan bisa menjadi trio bek kokoh timnas Indonesia bersama J. Izes dan Miss Hilgers. Tentu, melihat posisi timnas Indonesia yang masih belum aman agar bisa lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tak menutup kemungkinan PSSI akan menambah pemain naturalisasi lagi setelah Kevin Dix. Belakangan, beredar rumor beberapa pemain keturunan yang bisa dinaturalisasi oleh timnas Indonesia dan memperkuat tim Sintayong di kualifikasi Piala Dunia 2026 kelak. Berikut ini ada dua sosok yang berpotensi jadi tambahan naturalisasi dari timnas Indonesia setelah Kevin Dix. Satu nama yang santer dinaturalisasi oleh timnas Indonesia ialah striker FC Utrecht, yakni Ole Romeni. Memiliki keturunan Medan dari sang nenek, Ole Romeni yang berposisi sebagai penyerang tersebut tentu bisa menjadi puzzle pelengkap skuad timnas Indonesia yang masih krisis striker tajam tersebut. Di FC Utrecht, Ole Romeni sudah mencetak 2 gol dari 7 laga di Eredivisie sekaligus memiliki postur yang cukup baik untuk menjadi seorang striker dari timnas Indonesia. Melansir dari unggahan Instagram akun @sibola_it, tampak ada unggahan percakapan akun tersebut dengan agen Ole Romeni, Jos Ebergen. Akun seputar sepak bola Indonesia tersebut sempat menanyakan apakah Ole Romeni sempat dihubungi oleh PSSI belakangan ini. Itu benar, jawab agen Ole Romeni saat ditanya terkait kliennya yang dihubungi oleh PSSI. Lebih lanjut lagi, ternyata Ole Romeni tengah mempertimbangkan untuk bergabung ke timnas Indonesia. Ya, dia tengah mempertimbangkannya, lanjut agen Ole Romeni tersebut. Tentu, jika Ole Romeni sudah bersedia, nampaknya tinggal menunggu waktu saja agar sang pemain berusia 24 tahun tersebut segera bergabung ke timnas Indonesia. Di sisi lain, kedatangan Ole Romeni ke timnas Indonesia tinggal menunggu waktu saja. Seiring Ole Romeni dengan Erick Thohir terpantau sudah saling mengikuti di Instagram. Dari kode tersebut, bisa saja Ole Romeni akan didatangkan oleh Erick Thohir untuk timnas Indonesia setelah laga melawan China di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika sudah berjabat tangan dengan Erick Thohir, tentu Ole Romeni bakal diproses naturalisasinya dan segera bergabung dengan skuad timnas Indonesia. Selanjutnya Hairorye Dewal, merupakan gelandang bertahan berusia 26 tahun yang kini tengah berpotensi menjadi pemain naturalisasi terbaru timnas Indonesia setelah Kevin Dix. Diketahui sebelumnya Hairorye Dewal memiliki keturunan Manado dari sang nenek, yang memungkinkan ex-pemain Crystal Palace tersebut dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Berposisi sebagai gelandang bertahan, Hairorye Dewal juga bisa diplot di beberapa posisi berbeda seperti bek tengah ataupun bek kiri menurut Transfermarkt. Sempat menimba ilmu di Akademi Ajax Amsterdam,
Hairor Yedewal kini tengah bermain untuk klub Liga Belgia Royal Antwerp. Beberapa waktu lalu memang Hairor Yedewal sempat gencar hendak dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Namun, belum ada kabar terbaru terkait progres naturalisasi Hairor Yedewal ke timnas Indonesia. Hairor Yedewal sendiri sempat membela timnas Belanda senior, namun hanya sebanyak 3 pertandingan saja, yang mana masih aman untuk menjadi batas naturalisasi. Dengan hadirnya Hairor Yedewal, tentu kedalaman gelandang timnas Indonesia akan semakin baik. Hairor Yedewal bisa menjadi tandem maupun pelapis bagi Tom Haye, Ivar Jenner, maupun Nathan Chuaon. Rumor mengenai naturalisasi pemain diaspora Indonesia terus mengemuka, dan kini media Belanda sebut Hairor Yedewal sedang melakukan proses persyaratan untuk bagian dari skuad Garuda. Setelah Kevin Dix dipastikan menjalani proses naturalisasi, media asal Belanda, Voetbal Premier, memberikan bocoran terkait kemungkinan Yedewal bergabung dengan skuad Garuda. Berita ini tentunya mengejutkan berbagai pihak termasuk para penggemar sepak bola, yang antusias menantikan debut pemain-pemain keturunan Belanda di timnas Indonesia. Voetbal Premier menyebut bahwa Dix, yang baru-baru ini tiba di Jakarta untuk bertemu Ketua Umum PSSI Erick Thohir, bukan satu-satunya pemain yang diproses untuk menjadi WNI. Di media itu, nama Hairor Yedewal muncul sebagai kandidat kuat yang kemungkinan segera menyusul untuk bergabung dengan tim nasional. Kevin Dix adalah pemain terakhir kelahiran Belanda yang memilih karir internasional bersama Indonesia. Mantan pemain Feyenoord ini memberikan dorongan besar bagi negara Asia tersebut. Namun, di tagar Donedeal, ada nama besar lainnya, Hairor Yedewal, tulis Voetbal Premier dalam laman resminya, voetbalpremier.nl. Tak hanya menyebut namanya, media Belanda itu juga menyoroti peran yang cocok untuk Yedewal di timnas Indonesia, yakni sebagai gelandang bertahan atau yang sering disebut dengan angka 6. Posisi ini dianggap tepat karena kemampuan bertahan Yedewal yang sudah terbukti di level klub maupun internasional. Jika Yedewal benar-benar menyusul, ia akan bergabung dengan beberapa pemain keturunan Belanda lainnya yang sudah lebih dahulu memilih memperkuat Indonesia, seperti Mies Hilgers, Tom Haye, hingga Maarten Paes. Nama-nama lain seperti Kelvin Verdonk, Eliano Reijenders, dan Ragnar Oratmangun juga sempat dikaitkan dengan proses naturalisasi, menunjukkan bahwa PSSI terus mengupayakan tambahan kekuatan bagi tim nasional melalui jalur ini. Tak hanya Voetbal Premier, kabar mengenai bergabungnya Yedewal juga mendapat konfirmasi dari Yusa Nugraha, seorang pesepak bola sekaligus YouTuber yang aktif di dunia sepak bola Indonesia. Never looking back, I'ma keep myself on track, keep my head up staying strong, always moving on, feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to be the best, die with no regrets, live with every breath.